Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Nur Azizah dengan NIM 12620520279 dari kelas BGMI 6C mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Baiklah, di sini saya akan menganalisis SWOT tentang manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen pembiayaan, dan manajemen sarana prasarana yang ada di sekolah SDI Hajar Aswad. Apa itu SWOT? Ya, SWOT adalah singkatan dari S, strengths artinya kekuatan, W, weakness artinya kelemahan, O, opportunities artinya peluang, dan T, threats artinya ancaman. Yang mana SWOT ini bertujuan menentukan dan merencanakan strategi serta arah suatu lembaga untuk masa depan. Analisis SWOT manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu dari segi kekuatan. Sekolah ini dalam seleksi peserta didik melakukan 3 tahap, yakni ada tes tertulis, tes wawancara, dan tes psikotes. Nah, kemudian dari segi penempatan peserta didiknya ada penempatan melalui pembagian kelompok, kemudian mentoring yang heterogen dengan mempertimbangkan hasil tes mereka. Selanjutnya dari segi pembinaan dan pengembangan peserta didik, sekolah ini mempunyai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menyalurkan bakat dan minat siswa dan pembinaan disiplin yang baik dan menciptakan sikap kejujuran dan tanggung jawab peserta didik. Kemudian dari segi pencatatan dan pelaporan, proses pelaporan nilai peserta didik dari sekolah ini selalu mengadakan suatu upacara khusus yang wajib dihadiri oleh peserta didik dengan orang tua atau walinya. Dan untuk kenaikan atau mutasi dan kelulusan, kriteria penilaian di madrasah ini tuh tidak hanya dari nilai akademiknya saja, tetapi juga dinilai dari sikapnya atau attitude. Kemudian ada kelemahannya, yaitu dari segi layanan bimbingan dan konseling itu kurangnya tenaga pendidik dari BK tersebut, serta BK kurang berfungsi dalam pembinaan disiplin peserta didik. Kemudian dari segi perpustakaan, buku-buku yang disediakan itu kurang lengkap. Dan selanjutnya dari segi kantin yang ada di sekolah tersebut itu sempit dan jauh dari tempat makan yang disediakan. Dan dari segi asrama, ruang asrama untuk peserta didik tersebut masih kurang memadai. Selanjutnya di sini ada peluang. Untuk peluangnya, prestasi siswa itu sudah sangat meningkat. Telah dibuktikan dengan banyaknya siswa yang mendapatkan beberapa penghargaan ataupun kejuaraan dalam mengikuti lomba-lomba. Kemudian nama sekolah ini tuh semakin terpandang di mata masyarakat karena sekolah ini memiliki beberapa keunggulan sehingga masyarakat semakin memandang tinggi sekolah ini. Kemudian pendaftaran atau calon peserta didik semakin meningkat sehingga seleksinya dilakukan secara lebih ketat dan disiplin. Nah, untuk tantangannya yaitu meningkatkan pelayanan khusus seperti layanan bimbingan dan konseling, perpustakaan, kantin, dan asrama. Kemudian meningkatkan jumlah ruang kelas dan meningkatkan jumlah peserta didik. Selanjutnya yaitu kita akan menganalisis SWOT manajemen kurikulum dalam sekolah SDI Hajar Aswad. Untuk kekuatannya, pertama adanya kerjasama tim yang solid. Kemudian sekolah ini juga memiliki muatan lokal dan muatan identitas di dalam kurikulumnya. Kemudian silabusnya berkesinambungan dengan RPP. Dan penyusunan kurikulumnya itu transparan, serta evaluasi kurikulum yang ada di sekolah Hajar Aswad ini secara rutin dilakukan setiap tahunnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelemahannya. Kelemahan pada sekolah SDI Hajar Aswad ini masih ditemuinya keterlambatan dalam penyusunan dan penyerahan RPP oleh guru. Selanjutnya, untuk peluangnya yaitu adanya kemudahan mendapatkan informasi mengenai pembaharuan yang baru mengenai kurikulum. Dan ini untuk ancaman
di sekolah ini yaitu pertama, adanya sistem pendidikan yang berubah-ubah. Misalnya saja dulunya ada kurikulum KTSP 2006, kemudian berganti menjadi kurikulum 2013 dan sekarang menjadi kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman, dari analisis di atas dapat dilakukan 4 strategi peningkatan mutu dalam bidang kurikulum, yaitu yang pertama kita dapat melakukan strategi SO, yaitu di mana menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang. Kemudian strategi WO, memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan peluang. Kemudian strategi ST, menggunakan kekuatan dan menghindari ancaman. Dan yang terakhir dapat melakukan strategi WT, yaitu mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman. Selanjutnya yaitu analisis manajemen pembiayaan. Yang pertama, kekuatan dari sekolah ini yaitu sekolah memiliki kantin dan koperasi sebagai sumber pendapatan internal lainnya. Kemudian juga adanya partisipasi karyawan dalam mengelola pembiayaan serta siswa pun ikut berpartisipasi dalam pembiayaan sekolah. Kemudian di sini ada kelemahannya yaitu jumlah sumber daya manusia dalam mengelola pembiayaan sekolah. Kemudian pembiayaan dalam mengikuti perlombaan yang ada. Kemudian pembiayaan untuk pengadaan atau memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, dan biaya untuk gaji guru atau tenaga honorer kurang. Selanjutnya di sini ada peluang dari manajemen pembiayaan yang ada di Sekolah Hajar Aswad. Yang pertama itu adanya dana rutin dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian peran komite dan orang tua juga ikut serta dalam memberikan dana. Misalnya itu mereka memberikan dana secara sukarela dan adanya kontribusi atau bantuan dari alumni dari sekolah tersebut. Dan ini yaitu ada ancamannya dari sekolah ini mengenai manajemen pembiayaannya, yaitu yang pertama peran pemerintah dalam pengadaan tenaga PNS, kemudian adanya keterlambatan pemerintah dan penerbit buku merealisasikan pengadaan buku kurikulum K13, serta terakhir honor untuk guru atau tenaga honorer. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis SWOT manajemen sarana prasarana yang ada di Sekolah Hajar Aswad. Yang pertama, lokasi untuk menuju sekolah ini sangat mudah dijangkau. Kemudian sekolah ini juga memiliki halaman yang sangat luas dan indah dipandang serta tempat parkiran yang sangat memadai. Kemudian dari segi ruangan atau bangunan, gedung sekolah ini masih baru sehingga sangat cocok dan nyaman digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian lingkungan sekolah ini dengan nyaman karena terdapat beberapa pohon dan taman yang menghiasinya. Dan di sini ada kelemahannya. Yang pertama, dari segi ruang perpustakaannya ini masih belum memiliki ruangan yang sendiri. Jadi, ruang perpustakaannya ini masih bergabung dengan TU. Kemudian, sekolah ini juga belum memiliki laboratorium IPA dan bahasa, dan belum adanya atau belum memiliki ruang BK. Nah, selanjutnya untuk peluang yaitu pertama memiliki ruang perpustakaan, kemudian ruang kepala madrasah, ruang guru dan ruang TU yang sendiri-sendiri. Kemudian memiliki ruang kelas yang sebanding dengan jumlah siswa dan memiliki tenaga ahli yang dapat menangani laboratorium komputer. Yang terakhir yaitu ancaman. Yang pertama, sulitnya melaksanakan pembelajaran dengan standar proses yang bagus dan adanya perangkat komputer yang di laboratorium komputer itu cepat rusak dan tidak bisa bertahan lama sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal mengingat tidak ada tenaga ahli yang dapat menanganinya.
Oke teman-teman, itu tadilah penjelasan analisis SWOT yang telah saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.